Halo sahabat Mentari. Di video ini kita akan mempelajari mengenai keselamatan penanganan bahan peledak atau handak. Kegiatan peledakan dalam operasi penambangan merupakan salah satu aktivitas utama yang bertujuan untuk memberaikan lapisan tanah agar proses penambangan lebih efektif. Bahaya kegiatan peledakan yaitu dapat menyebabkan kerugian, mulai dari kondisi yang ringan sampai parah. Dari data statistik penyebab kecelakaan pada kegiatan peledakan, penyebab terbesar berasal dari aktivitas pengamanan lokasi peledakan dan berikutnya dari material batu yang terlempar akibat peledakan. Berikut adalah beberapa contoh akibat kecelakaan yang sering terjadi pada kegiatan penambangan. Lemparan batu akibat peledakan menimpa pekerja atau peralatan atau rumah penduduk. Terjadi kebakaran akibat terkena lemparan material panas hasil peledakan. Selain itu, sahabat Mentari perlu mengetahui bahaya-bahaya lain dalam kegiatan penanganan bahan peledak dan peledakan, yaitu 1. Bahan peledak tercecer, tidak tercatat atau hilang. Hal ini bisa dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, termasuk juga bahaya karena sifat bahan peledak itu sendiri yang bisa meledak jika terkena panas atau tekanan tinggi. 2. Lubang bor pada area peledakan tanpa tanda atau lubang tertutup genangan air. Kondisi ini dapat membahayakan orang terperosok ke dalam lubang. 3. Peledakan menyebabkan dinding tambang tidak stabil dan runtuh. 4. Getaran tanah yang dapat merusak bangunan dan fasilitas lain. 5. Peledakan dini atau premature blasting yang disebabkan handak kontak dengan sumber panas atau tekanan. Kegiatan peledakan memiliki peraturan yang sangat ketat dalam hal perizinan, mulai dari izin pengadaan bahan peledak sampai orang yang terlibat dalam kegiatan. 1. Izin-izin terkait bahan peledak diantaranya izin pembelian, izin penyimpanan, izin gudang, izin penggunaan, perpanjangan pemakaian, bahkan termasuk izin pemusnahan jika sudah melampaui tanggal kadaluarsa. 2. Orang-orang yang terlibat dalam penanganan bahan peledak harus memiliki sertifikat kompetensi tertentu dan mendapatkan izin Kepala Inspektur Tambang dan KTT. 3. Gudang bahan peledak harus dijaga 24 jam oleh aparat keamanan. 4. Perusahaan yang menggunakan bahan peledak juga wajib mempunyai prosedur operasional dalam penanganan dan pemakaian handak. Berikut proses kerja dalam pelaksanaan peledakan. A. Persiapan lubang bor untuk peledakan. Pada saat pengeboran, tidak diperbolehkan ada yang masuk area selain yang memiliki izin. B. Pengisian lubang bor dengan bahan peledak dan penanaman rangkaian detonator. Setelah kedalaman lubang bor cukup, maka dimasukkan booster yang dihubungkan dengan kabel detonator. Pada kondisi tertentu, dapat menggunakan lebih dari satu booster. Lubang diisi dengan bahan peledak ANFO yang terbuat dari amonium nitrat dan fuel oil atau solar yang sering dicampur oli bekas. Bahan ANFO dapat juga digantikan dengan emulsi. Kemudian dilakukan steaming atau penutupan lubang dengan tanah atau batu pecah atau batu split. Memberi penyekat atau decking yang kadang harus dilakukan jika ada lapisan yang harus dijaga agar tidak hancur. Cord juga digunakan untuk merangkai seluruh lubang bor yang sudah diisi, lalu disambungkan ke alat pemicu ataupun blasting mesin. Dalam kegiatan peledakan, antar lubang ledak harus dipasang delay agar tidak meledak bersamaan. Ada jeda sepersekian detik sehingga mengurangi getaran dan mengontrol energi yang berpotensi merusak bangunan atau menyebabkan kerusakan. Setelah rangkaian siap, maka petugas peledakan melakukan peringatan untuk melakukan peledakan dan memastikan tidak ada orang atau alat di sekitar area peledakan. Apabila kondisi telah aman, kemudian diinfokan ke supervisor peledakan untuk melakukan proses peledakan dengan menekan alat pemicu. Sahabat Mentari, untuk meminimalkan resiko pada kegiatan peledakan, maka pengendalian dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengakhiran kerja. Perencanaan jumlah handak yang akan dibeli harus sesuai dengan perencanaan produksi, kapasitas gudang, dan stok handak serta aksesoris yang masih ada. Semua personel yang terlibat harus memiliki izin yang sesuai dan masih berlaku. Inspeksi berkala pada seluruh sarana peledakan, jika ada ketidaksesuaian harus segera direspon.
meneliti pencatatan harian masuk keluarnya handak di gudang dan pemakaian di lapangan, membandingkan antara pembelian dan pemakaian handak dan aksesorisnya, pembuatan peta radius bahaya peledakan. Untuk alat-alat berat dan kendaraan, harus berada minimum radius 300 meter dari area peledakan. Sedang untuk orang dan area penduduk, harus berada minimum radius 500 meter dari area peledakan. Dan apabila di sekitar area peledakan terdapat area penduduk atau fasilitas umum, harus dilakukan pengukuran getaran secara berkala mengenai dampak peledakan. Pengendalian lapangan. Pelaksanaan. Pengawas wajib ada untuk meyakinkan semua prosedur dijalankan dengan teliti. Terdapat rambu-rambu dan barikade di lokasi rencana peledakan, serta lokasi jalan yang perlu dilakukan penutupan. Memastikan kembali area peledakan dibuatkan tanggul di sekeliling area. Di awal shift, petugas yang terlibat diberikan penjelasan tentang prosedur kerja, metode pengisian, rangkaian, serta penugasan blast sentries. Pengisian dan perangkaian bahan peledak harus dilakukan sesuai perencanaan. Pengawas dan petugas wajib memeriksa seluruh area tambang yang terdampak. Pengumuman waktu dan lokasi blasting ditempel di papan pengumuman dan melalui radio komunikasi. Para blast sentries harus mengerti posisi jaga dan kondisi sekitarnya, serta meyakinkan jarak evakuasi alat berat dan manusia dari area peledakan. Sebelum dilakukan peledakan, semua blast sentries harus meyakinkan tidak ada alat berat apalagi manusia di area peledakan. Pengakhiran kerja. Sesaat setelah peledakan dilakukan, petugas memeriksa hasil ledakan sesuai dengan daftar periksa, terutama adanya handak yang gagal meledak, cord yang terpotong, atau lainnya. Alat-alat berat dan orang diperbolehkan memasuki area kerja apabila proses peledakan telah selesai dan situasi atau kondisi aman. Handak yang gagal meledak harus ditangani sesuai dengan prosedur keselamatan yang berlaku dan dilakukan evaluasi agar tidak terulang kembali. Nah, sahabat Mentari, setelah mendengar seluruh penjelasan tadi, kita paham bahwa kegiatan penanganan handak dan peledakan mempunyai resiko yang tinggi. Oleh karena itu, kunci keselamatan dalam kegiatan tersebut adalah patuh pada aturan, inspeksi, pelaporan, adanya pengawasan, dan saling mengingatkan. Mari rekan-rekan semua, kita mengutamakan pelaksanaan prosedur kerja yang benar agar kita selamat dalam pekerjaan. Dengan selamat di pekerjaan, kita bisa kembali ke rumah dengan selamat dan berbahagia bertemu dengan keluarga, serta mentari kita tercapai.